think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul A Quiet Place Day One yang baru saja dirilis pada tahun 2024. Film ini merupakan prequel atau spin-off yang akan menceritakan awal mula datangnya para makhluk predator yang sangat sensitif dengan suara. Meski tidak lagi menampilkan sosok keluarga Evelyn, film ini tetap seru untuk dinikmati. Untuk film yang sebelumnya udah saya taruh di deskripsi ya. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Samira, pasien pengidap kanker, yang sedang berada di sebuah tempat pusat rehabilitas kanker. Setelah selesai membacakan puisi buatannya yang diminta oleh seorang perawat pria bernama Ruben, Sam berniat pergi meninggalkan tempat itu. Perlu diketahui, Sam memiliki kucing kesayangan yang bernama Frodo, yang selalu dibawanya kemanapun dia pergi. Sebelum beranjak dari tempat itu, Ruben mengajaknya ikut pergi ke sebuah pertunjukan seni teater di kota Manhattan. Awalnya Sam menolak ajakan dari Ruben, tapi ujung-ujungnya dia juga mau ikut, tapi dengan syarat, di mana dia ingin membeli pizza di sana. Mendengar itu, Ruben pun akhirnya setuju. Besoknya mereka pun berangkat ke teater seni di Manhattan. Sesampainya di sana, rombongan Sam yang tidak terlalu menikmati pertunjukan. Mereka disapa oleh seorang anak yang juga sedang menonton bersama ibu dan ayahnya, karena penasaran dengan kucing milik Sam. Melihat itu, sang ayah dari anak itu yang bernama Henry, dia meminta maaf ke Sam atas kelakuan anaknya. Lagian Sam juga tidak terlalu mempermasalahkannya. Setelah pertunjukan teater selesai, Sam mampir ke sebuah toko untuk membeli satu cemilan snack. Hey, how much? $4. Di sisi lain, terlihat Ruben mendapat telepon yang mengabarkan bahwa ada suatu hal aneh yang sedang terjadi di kota tempat mereka berada sekarang. Oleh karena itu, dia harus segera membawa para rombongan kembali ke pusat rehabilitasi. Sam yang dibuat penasaran dengan gelagat Ruben bertanya kepadanya, namun Ruben tidak mau menjawab. Lalu dia pun mengajak Sam untuk segera kembali ke mobil bus. Namun Sam menolak, dikarenakan pizza yang menjadi syarat dia untuk ikut ke teater itu belum dia dapatkan. Kemudian tanpa peduli dengan ucapan Ruben, Sam pun masuk ke mobil dengan harapan bus akan mampir ke toko pizza yang dia inginkan. Dan baru beberapa saat bus itu bergerak. Dari atas langit terlihat ada banyak meteor yang jatuh tepat ke lokasi mereka berada. Dengan kondisi berbalut bedak dari debu, Sam perlahan keluar dari dalam bus. Dari balik kumpulan asap dan debu yang berasal dari meteor yang jatuh, terlihat ada makhluk buta namun sangat sensitif dengan suara yang menyerang orang-orang di sana. Sam yang tidak mengetahui itu makhluk apa, dia pun langsung bergegas pergi dari sana. Tapi sayang, Sam yang berusaha kabur terkena ledakan mobil yang membuatnya langsung pingsan. Di saat tersadar, Sam dikejutkan oleh Henry yang tiba-tiba menutup mulutnya sembari memberikan kode agar Sam tetap diam. Ternyata di dalam gedung itu terdapat beberapa penduduk kota yang berhasil selamat termasuk si Ruben. Ruben kemudian langsung menghampirinya, sembari dia juga memberikan kucing kesayangan Sam yang dia temukan. Tidak lama kemudian terdengar suara helikopter melintas untuk memberikan himbauan agar orang-orang yang selamat tetap diam dan berlindung di tempat mereka sekarang. Namun suara berisik itu malah memancing semua monster buta itu mengikuti helikopter tersebut. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Frodo pergi dari pelukan Sam. Dan dia pun langsung berusaha mengambil kembali kucing kesayangannya dengan diikuti oleh Ruben. Akan tetapi tanpa sengaja si Frodo menyentuh lonceng yang memancing salah satu makhluk itu masuk ke dalam gedung. Lalu ketika makhluk itu berhasil masuk, dia pun mendekati Ruben yang sedang tiarap. Beruntung suara helikopter yang kembali melintas mengalihkan perhatian makhluk tersebut.
Setelah keadaan kembali membaik, Sam yang masih tidak mengerti tentang apa yang terjadi. Dia pun mencoba menghampiri istri Henry, yang ternyata sedang mendengar instruksi melalui radio, yang meminta semua penduduk yang berhasil selamat agar menjauh dari area jembatan, dan segera melakukan evakuasi ke dermaga sesuai koordinat yang ditulis oleh istri Henry. Tidak lama kemudian terdengar suara ledakan, dan ternyata berasal dari pesawat tempur yang sedang menghancurkan jembatan. Di saat mereka sedang melihat itu, ada salah satu pria yang juga selamat ikut melihat itu. Namun si pria yang merasa putus asa langsung mengeluarkan suara. Terpaksa Henry pun harus mengakhiri hidup pria tersebut. Setelah kejadian itu, Sam yang sedang bersama Ruben, dia pun memberitahu lewat tulisan jika dirinya memutuskan pergi ke Harlem untuk bisa mendapatkan pizza. Tapi sesaat kemudian tiba-tiba mereka dibuat terkejut oleh suara generator yang tiba-tiba mati. Ruben dan Sam pun segera bergegas mendatangi tempat generator berada. Ketika dia berhasil menghidupkan kembali generator itu, tanpa sengaja bajunya tersangkut yang memicu suara dari sobekan bajunya. Lalu tiba-tiba, setelah melewati semua hal yang terjadi, keesokan harinya dengan diam-diam Sam mulai berjalan seorang diri menuju ke Harlem, tempat toko pizza yang dia inginkan. Dengan menjaga setiap langkahnya, Sam dan Frodo berjalan melewati kota dengan senyap. Tidak lupa juga dia mengambil beberapa obat dan beberapa makanan yang bisa dia bawa. Setelah lumayan jauh berjalan, Sam pun memutuskan istirahat sembari memberi makanan untuk kucingnya. Dengan hati-hati dia pun berusaha membuka penutup makanan itu agar tidak mengeluarkan suara. Dan di saat yang sama, Sam pun melihat ada dua anak kecil yang bersembunyi di bawah air pancur. Sam langsung mendekati mereka lalu dia memberikan makanan ke mereka yang terlihat sangat kelaparan. Dan tidak lama kemudian helikopter kembali melintas sembari memberikan instruksi agar orang-orang yang berhasil selamat segera melakukan evakuasi ke dermaga. Bersamaan dengan itu terlihat banyaknya monster yang berusaha menggapai helikopter tersebut. Setelah merasa situasi sudah aman, Sam pun mengajak kedua anak sebelumnya keluar dari sana. Dan tanpa diduga, satu persatu penduduk yang selamat perlahan mulai berjalan menuju ke tempat yang telah diinstruksikan. Dia pun menyuruh kedua anak itu untuk mengikuti kelompok tersebut. Namun karena terlalu banyak penduduk yang ada di jalanan, hal itu pun kembali memicu suara yang membuat gerombolan monster itu kembali menyerang. Dalam kekacauan itu, Frodo lagi-lagi pergi dari pelukan Sam. Beruntung dia masih bisa menyelamatkan dirinya dari kepanikan orang-orang yang sedang diserang oleh makhluk tersebut. Sementara itu, Frodo yang sebelumnya kabur terlihat asik mengejar tikus hingga menuntunnya bertemu dengan seorang pria bernama Eric. Eric yang masih dalam keadaan trauma memutuskan mengikuti Frodo dan akhirnya bertemu dengan Sam. Sam yang awalnya risih karena diikuti Eric, dari belakang dia pun mencoba memberikan kode agar Eric berhenti mengikutinya. Sampai ketika hujan pun mulai turun. Dari bawah kanopi, Sam yang merasa tempat itu aman untuk berbicara. Dia pun menyarankan Eric untuk pergi ke pusat evakuasi di pelabuhan. Namun saat itu Eric mengatakan bahwa dia sangat ketakutan, yang terpaksa membuat Sam akhirnya membiarkan Eric untuk mengikutinya. Ketika malam, Sam membawa Eric menuju sebuah apartemen kediaman ayahnya dulu. Kemudian bersamaan dengan suara guntur, Sam menyuruh Eric mendobrak pintu tersebut agar bisa masuk ke sana. Tujuan Sam datang ke sana ternyata untuk mengambil obat penahan rasa sakit yang dia derita selama ini. Hal itu dikarenakan jika dia terlambat memakai painkiller,
maka tubuhnya akan terasa sangat perih. Di dalam apartemen tersebut, Sam bertanya ke Eric apakah dia mempunyai keluarga di sana. Eric pun menjawab jika keluarganya berada di Inggris, dan tujuan Eric di sana untuk menyelesaikan kuliahnya di jurusan hukum. Eric kemudian balik bertanya tentang tujuan Sam. Sam pun dengan enteng berkata jika dirinya akan pergi ke Harlem untuk memakan pizza. Mendengar itu, Eric pun heran dan dia bertanya, kenapa Sam ingin memakan pizza di saat dunia sedang kacau? Sam langsung menjawab jika mungkin itu akan menjadi pizza terakhir yang ada di dunia ini. Malam itu bersamaan dengan suara guntur yang sangat besar, mereka berdua pun melampiaskan amarah dengan berteriak sekeras mungkin dengan ditutupi oleh suara guntur. Keesokan paginya, Sam diam-diam pergi meninggalkan Eric. Tapi ternyata Eric berhasil kembali menemukannya. Sam pun kembali berusaha untuk meninggalkan Eric. Namun tanpa sengaja dia menggeser sebuah rak buku di sampingnya. Dan seperti yang kita tahu, suara itu akan memancing para makhluk tersebut keluar. Di saat berusaha kabur, Eric membunyikan alarm mobil agar bisa lepas dari kejaran makhluk tersebut. Namun ketika berhasil lolos dengan masuk ke stasiun kereta bawah tanah, sayangnya mereka dibuat terkejut oleh salah satu monster yang tiba-tiba juga masuk ke stasiun itu. Mereka berdua pun terpaksa melewati jalur kereta yang sudah dipenuhi air akibat dari keganasan para monster. Tapi ketika menyusuri jalur, mereka melihat ada salah satu monster yang berada tepat di atas mereka. Dan Eric pun langsung terlihat panik. Sam pun kemudian berusaha keras untuk menenangkannya agar Eric tidak bersuara sedikit pun. Namun tidak lama kemudian keberadaan mereka disadari oleh makhluk itu. Beruntung ternyata makhluk tersebut tidak bisa berenang, yang membuat mereka berhasil lolos dengan menaiki sebuah lubang yang rupanya mengarah ke dalam gedung gereja. Akibat tubuh Sam yang terlalu lama terkena air, membuat penyakitnya menjadi kambuh. Melihat itu, Eric pun bertanya ke Sam obat apa yang harus dia cari. Lalu bermodalkan catatan kertas yang dibuat oleh Sam, Eric pun pergi keluar untuk mencari obat di apotik terdekat. Namun dia dibuat terkejut oleh Frodo yang ternyata mengikutinya. Beruntung suara tersebut tidak memancing para monster. Lalu ketika Eric berniat untuk kembali ke gereja, Frodo tiba-tiba tertarik oleh sesuatu yang membuat kucing itu meninggalkan Eric. Awalnya Eric sempat ragu untuk mengambil kucing itu kembali. Namun pada akhirnya dia tetap mengikuti Frodo yang ternyata menuntunnya ke sarang para monster. Di saat Eric terlihat sangat ketakutan, lain halnya dengan si Frodo yang terlihat nyantui di atas sebuah besi. Meski sempat hampir diketahui oleh makhluk tersebut, tapi pada akhirnya dia berhasil selamat dan kembali ke gereja tempat di mana Sam berada. Setelah sampai di gereja, Eric pun kemudian langsung memakaikan obat penghilang rasa sakit untuk Sam. Di sini akhirnya Sam mengungkapkan alasannya kenapa dia sangat menginginkan pizza dari toko Patsy yang ada di Harlem. Meskipun dunia terlihat seperti akan kiamat. Semua itu dikarenakan ternyata dulu ayahnya sering mengajak Sam pergi menonton pertunjukan, yang dimana ayahnya bermain piano di sebuah klub yang dekat dengan toko Patsy. Lalu setelah selesai, ayahnya akan mengajak Sam mampir ke toko pizza untuk menikmati pizza di sana. Kenangan itulah yang membuat Sam berusaha untuk pergi ke toko tersebut. Meskipun itu akan menjadi pizza terakhir yang akan dia nikmati di dalam hidupnya. Perlu diketahui ayahnya Sam meninggal karena penyakit yang sama seperti yang diderita Sam sekarang. Mendengar itu, Eric pun memastikan ke Sam jika mereka pasti akan mendapatkan pizza tersebut. Namun harapan Sam langsung pupus karena ternyata sesampainya di sana, toko tersebut telah hancur. Bersama dengan itu, Sam pun terlihat sangat putus asa. Eric kemudian mendekati Sam dan dia bertanya di mana tempat ayahnya dulu bermain musik. Tidak ingin melihat Sam semakin terpuruk,
Eric pun membawanya ke klub tempat dulu ayahnya sering bermain musik. Setibanya di sana, Eric meminta Sam untuk menunggu sebentar. Lalu tanpa diduga, Eric kembali dengan membawa seporsi pizza untuk Sam. Mereka berdua pun akhirnya menikmati pizza dengan ditemani minuman di klub tersebut. Kemudian Eric juga menghibur Sam dengan permainan kartu. Setelah momen itu selesai, mereka berdua pun menaiki atap gedung klub. Lalu dari kejauhan mereka melihat sebuah kapal beserta para penduduk kota yang berhasil mengungsi ke dermaga atau pelabuhan sebelumnya. Melihat itu tanpa alasan yang jelas, Sam pun melepaskan jaket yang sebenarnya peninggalan dari ayahnya, dan dia memberikan jaket tersebut ke Eric. Setelah itu mereka berdua mencoba mendekati kapal tersebut. Namun mereka harus ekstra berhati-hati dikarenakan para monster tersebut juga berkumpul di sana. Di saat mereka sedang bersembunyi, Eric kembali terlihat ketakutan. Sam pun berusaha menenangkannya. Lalu karena merasa peluang mereka berdua bisa selamat sangatlah kecil, Sam pun menitipkan kucing kesayangannya kepada Eric, dan dia berniat mengalihkan perhatian para monster itu selagi Eric berusaha kabur dari sana. Setelah berhasil meyakinkan Eric agar mau menuruti keinginannya, Sam mulai berjalan sembari membuat suara bising yang membuat para monster itu mulai mengincarnya. Sedangkan Eric yang telah membulatkan tekadnya langsung bergegas berlari ke arah kapal berada. Namun tanpa sengaja dia membuat suara yang otomatis membuat para monster itu beralih mengejar dirinya. Beruntung dia berhasil melompat ke laut, dan pastinya para monster itu tidak bisa lagi mengejarnya. Setelah itu dia mulai berenang hingga akhirnya berhasil naik ke atas kapal. Sementara itu Sam yang berada di daratan menangis bahagia ketika melihat Eric berhasil menaiki kapal tersebut. Di dalam jaket yang diberikan Sam ternyata ada selembar kertas yang berisi pesan terakhir dari Sam, di mana Sam meminta Eric merawat kucingnya dengan baik. Sementara itu Sam dengan santainya berjalan sembari mendengarkan musik melalui radio miliknya. Kemudian tanpa diduga dia mencabut headset tersebut, yang otomatis menghasilkan suara yang sangat besar. Dan film pun selesai. Ending yang sangat membisingkan. Karena saya nggak ada kesimpulan dan kata-kata terakhir, mending kita langsung tutup aja. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.